Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, berjumpa lagi bersama saya di channel Dakwah Sumsel. Dan bersama saya pada hari ini ada Ustadz Lukiansah, yang insya Allah kami akan membahas buletin dakwah kapah yang berjudul Cara Islam Menumpas Mafia Peradilan. Ini Pak Ustadz, saya sudah baca beberapa hari yang lalu Kejaksaan Agung melakukan operasi tangkap tangan Pak Ustadz terhadap 3 hakim Pengadilan Negeri Surabaya, yang dimana mereka ini terjerat kasus suap vonis bebas tersangka penghilangan nyawa Dini Aprianti. Yang tersangka ini bernama Gregorius Donald Tanur, yang dimana mereka berhasil mengungkap uang suap senilai 20 miliar rupiah. Wah, fantastis sekali ini Pak Ustadz. Jadi menurut Pak Ustadz ini pendapatnya bagaimana ini? Jadi kasus yang terjadi di Surabaya ini, ya ini pembunuhan dengan korban Dini Sera Aprianti ini, dengan pelakunya Gregorius Ronald Tanur ini mengejutkan publik bahwasanya pelaku ini bebas. Akhirnya bebas, pelaku pembunuhan akhirnya bebas, dan adanya tangkap tangan yang dilakukan Kejaksaan Agung bahwasanya ternyata di balik bebasnya tersangka Gregorius Ronald Tanur ini ada kasus suap untuk bebasnya tersangka tersebut, dan nilainya cukup fantastis seperti yang Mas Erwin bilang tadi, 20 miliar rupiah. 20 miliar rupiah artinya dalam peradilan siapa yang memiliki uang maka dia akan mendapatkan kemenangan, gitu kan, mendapatkan kemenangan. Nah, di kesempatan lain bahwasanya juga terjadi dugaan maklar kasus yang dilakukan oleh mantan pejabat Mahkamah Agung, yang dalam temuan di dalam rumahnya itu ditemukan uang senilai lebih dari 950 miliar rupiah plus 51 kilogram emas. Nah, ini harta yang cukup fantastis bahwasanya bagi pejabat selevel beliau itu, seorang hakim Mahkamah Agung, sampai dia pensiun pun mustahil bisa mengumpulkan uang sebanyak itu, yaitu 950 miliar rupiah plus antam emas seberat 51 kilogram gitu kan. Nah, ini diduga kuat bahwasanya adalah hasil mafia peradilan, sehingga publik ini mendorong untuk membongkar kasus mafia peradilan tersebut. Wah, mafia peradilan. Contoh-contoh dari mafia peradilan itu apa saja Pak Ustadz nih? Nah, jadi kalau kita lihat kasus yang sudah terjadi ini Mas Erwin ya, baik yang lampau lah kalau kita sebagai contoh yang konkret itu ya. Nah, bahwasanya KPK itu merilis bahwasanya profesi hakim itu sangat rentan terjebak aktivitas suap ataupun gratifikasi. Dan pada Oktober 2022 yang lalu, bahwasanya dilaporkan jabatan hakim yang terjerat kasus korupsi, suap, dan lain sebagainya itu sebanyak 25 orang hakim. Dan jaksa sebanyak 11 orang. Nah, itu kan? Jadi memang hakim ini sangat rentan terjadi aktivitas kejahatan, suap menyuap, korupsi, dan lain sebagainya. Nah, begitupun Indonesia Corruption Watch, itu kan, atau ICW itu merilis bahwasanya mafia peradilan ini melibatkan hampir seluruh pelaku di dunia peradilan, mulai dari hakimnya, pengacaranya, jaksa, polisi, paneteria, sampai karyawan dan petugas parkir di pengadilan. Semuanya ikut kebagian uang mafia peradilan tersebut. Nah, oleh karena itu
temuan uang yang hampir 1 triliun ini plus emas 51 kilogram membuat masyarakat ini muak, membuat masyarakat ini jemu atau tidak percaya lagi dengan Aparat adanya hukum. keadilan bagi masyarakat. Upaya menuntut keadilan itu yaitu dengan melakukan sanksi sosial. Maka kalau ada kasus gitu kan, mereka memviralkannya. Jadi ada seolah-olah ada sindiran, no viral, No justice. no justice. Waduh. Kalau tidak viral, maka tidak ada Keadilan. keadilan. Dengan sanksi sosial ini diharapkan bahwasanya kasus segera diusut untuk menegakkan keadilan. Kalau begini, rakyat kecil ini sulit sekali untuk dapat perlindungan dan keadilan di depan hukum, Pak Ustadz ya. Iya, seolah-olah hukum kita ini seperti pedang gitu kan, tajam ke bawah, tumpul ke atas gitu kan. Masya Allah. Jadi kalau sama rakyat kecil itu kan pelaku paling ayam, pelaku ya kejahatan-kejahatan yang kecil gitu kan, itu hukum ini begitu ganas. Tapi kalau sama pejabat ada baik itu yang namanya tuh CCTV rusak. CCTV rusak, apalagi pengurangan hukuman, gerasi, remisi dan lain sebagainya gitu kan. Oleh karena itu mafia peradilan ini harus ditumpas, Waduh, harus ditumpas. mengerikan sekali kalau begini. Indonesia udah darurat keadilan, Pak Ustadz. Jadi cara Islam menumpas mafia peradilan itu bagaimana, Pak Ustadz? Supaya rakyat kecil ini bisa mendapatkan hak sama seperti rakyat-rakyat atau orang-orang besar lainnya, Pak Ustadz. Nah, kita sebagai muslim harus meyakini bahwasanya Islam ini adalah agama yang sempurna, agama yang mampu memberikan solusi atas semua permasalahan yang ada di tengah masyarakat. Nah, Islam mempunyai tools, mempunyai sistem bagaimana menumpas mafia peradilan. Antara lain, yang pertama bahwasanya di dalam sistem Islam ini menekankan pentingnya iman dan takwa. Jadi iman dan takwa ini maksudnya seperti apa, Pak Ustadz? Dan siapa saja yang harus beriman dan bertakwa ini supaya keadilan tetap terjaga? Nah, jadi pilar salah satu pengokoh adanya sistem Islam itu adalah adanya ketakwaan individu di tengah-tengah masyarakat. Artinya siapapun orang itu, baik rakyat biasa maupun pejabat dan penguasa, maka mereka harus memiliki rasa iman dan takwa mereka. Memiliki perasaan bahwasanya Allah itu selalu mengawasi mereka. Allah itu selalu maha mengetahui apa yang mereka lakukan. Sehingga dimanapun, kapanpun akan melakukan suatu tindak penyelewengan atau kejahatan, mereka meyakini adanya Allah sehingga mereka tidak jadi untuk melakukan kejahatan tersebut. Jadi seorang mukmin yang benar-benar meyakini Allah itu selalu mengawasi dia melebihi CCTV. Nah, kalau CCTV itu kan ada blind spot, titik buta. Kalau lampunya mati, CCTV-nya juga mati. Gitu. Kalau CCTV-nya rusak, maka tidak bisa merekam juga. Nah, kalau dalam sistem Islam Allah itu tidak tidur, gitu kan? Allah itu maha mengetahui, Allah itu maha melihat, Allah itu maha mendengar segala apa yang dilakukan oleh setiap hambanya. Sehingga kita kalau beriman kepada Allah, kita akan merasa takut untuk melakukan tindak kejahatan, gitu kan? Nah, Rasulullah SAW ini bersabda bahwasanya hakim itu ada 3 macam. 1, dia itu berada di surga, 2 berada di neraka. Hakim ada 3 macam, 2 di neraka dan 1 di surga. Itu bagaimana maksudnya, Ustaz? Jadi Rasulullah dalam sabdanya bahwasanya hakim itu ada 3 macam. 1 berada di surga, 2
duanya berada di neraka. Nah, hakim yang selamat yang masuk di dalam surga ini adalah hakim yang dia itu mengetahui kebenaran, lalu dia memutuskan kasus itu dengan cara yang benar, dengan cara keadilan gitu kan. Nah, sedangkan dua hakim yang terjerumus ke dalam neraka ini adalah hakim yang dia itu memutuskan perkara dengan kebodohannya, dengan kejahilannya. Artinya hakim tapi dia tidak mengetahui hukum itu sendiri. Hakim tidak mengetahui landasan hukum, dia memutuskan suatu perkara gitu kan. Jadi hakimnya ini bodoh gitu kan, hakimnya itu bodoh. Nah, yang kedua, hakim yang dia itu menyimpang dalam memutuskan hukuman. Ia pun ini berada di neraka. Oleh karena itu hakim ini tentunya akan sangat berhati-hati. Kalau dia itu salah atau menyelewengkan kekuasaannya, maka dia bisa jadi terjerumus ke dalam neraka. Nah, yang kedua gitu kan, yakni para hakim dalam peradilan Islam ini memutuskan perkara dengan hukum yang dibawa oleh Rasulullah, yakni Al-Quran dan Sunnah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa man lam yahkum bima anzalallah faulaika humul kafirun." Yaitu barang siapa yang tidak memutuskan hukum sesuai dengan apa yang diturunkan oleh Allah, yaitu Al-Quran dan Sunnah, maka mereka itu adalah kaum kafir. Itu dalam Quran surat Al-Maidah ayat 44. Sebaliknya, hukum warisan kolonial Belanda itu kan, yang tentunya kalau hukum yang buatan Belanda tentunya menguntungkan penguasa saat itu siapa? Ya Belanda dan centeng-centengnya gitu kan. Kalau mereka melakukan kezaliman, otomatis hukumnya itu bisa dikondisikan untuk menguntungkan mereka. Nah, walhasil walaupun Belanda sudah terusir, tapi hukum ini masih dipakai oleh negara ini. Nah, itu kan ini kan bagaimana ini lucu. Penjajahnya sudah pergi gitu kan, tapi masih menerapkan hukumnya, sehingga hukum warisan penjajah ini banyak mengandung interpretasi. Nah, sehingga orang bisa saja mencari celah dan lolos dari hukuman. Nah, itu poin yang kedua. Artinya hukum yang dijalankan oleh petugas hukum, penegak hukum itu adalah hukum Islam. Dan yang ketiga, hakim ini mendapatkan gaji gitu kan, dan juga pemenuhan kehidupan mereka dijamin oleh negara, gitu kan. Mereka berhak atas gaji, mereka diberikan fasilitas rumah, kendaraan, bahkan pembantu jika memang dibutuhkan. Nah, di dalam sejarah khilafah Islam, bahwasanya gaji terendah pegawai negara khilafah yang pernah dibayarkan itu kepada guru yang mengajarkan baca tulis Al-Quran kepada anak-anak. Kalau kita sekarang itu mengajari Iqra gitu kan, mengajari Iqra, abata, alif fathah, fathah a, alif kasro i, alif domahu a, i, u gitu kan. Nah, itu gajinya 15 dinar. 1 dinar itu 4,25 gram emas. Nah, kalau kita kalikan 4,25 gram kali 15 dinar itu sama dengan 63 gram emas. Nah, kalau sekarang emas ini 1.700.000. Sekitar 1 juta. Atau kita bulatkan ke bawah 1.600.000. Kalau 1.600.000 dikali 63 gram emas itu hampir 100 juta. Dikonversikan 100 juta, 102 juta rupiah. Nah, ini kan angka yang kalau di kehidupan sekarang mustahil gitu kan, bagi guru ngaji gajinya 110 juta per bulan gitu kan.
Tapi inilah realita yang pernah terjadi dalam sistem khilafah. Gaji terendah itu diberikan kepada guru ngaji tadi. Karena apa? Karena khilafah ini negara yang sejahtera. Nah, yang keempat itu vonis hakim itu mengikat semua pihak yang terlibat di dalamnya secara mutlak. Dan tidak ada proses naik banding. Tidak ada yang namanya kasasi. Tidak ada yang namanya peninjauan kasus. Tidak ada yang namanya pemberian remisi. Tidak ada yang namanya pemberian gerasi dan lain sebagainya. Nah, kalau sekarang kan kita, kalau seorang pejabat dihukum 15 tahun, itu totalnya bisa cuma 6 tahun. Nah, dipotong gerasi, dipotong kasasi, remisi gitu kan, dan lain sebagainya gitu ya. Dari hukuman 15 tahun Jadi 6 tahun. menjadi 6 tahun ya, dipotong terus gitu ya. Nah, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surat Al-Ahzab ayat 36 itu, wa ma kana lil mu'minin wala mu'minatin idza qadallahu wa rasuluhu amran ayyakuna lahumul khiyaratu min amrihim. Jadi tidaklah patut bagi mukmin laki-laki dan juga mukmin perempuan jika Allah dan Rasulnya telah menetapkan suatu ketetapan akan ada bagi mereka pilihan yang lain tentang urusan mereka. Artinya Allah kalau sudah menetapkan suatu ketetapan hukum, misalkan hadnya Allah, misalkan bagi pembunuh hadnya itu adalah kisos. Kutiba alaikumul kisos fil qatla. Diwajibkan atas kamu kisos bagi jiwa yang terbunuh. Nah, inilah hukum yang adil, inilah hukum yang setimpal yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita menyelisihi hadnya Allah, ini dipertanyakan keimanan tadi. Nah, jadi tidak patut bagi mukmin laki-laki, tidak patut bagi mukmin perempuan. Kalau Allah sudah menetapkan suatu ketetapan, dia ada pilihan lain. Nah, Allah sudah tetapkan, kenapa kita cari pilihan lain begitu. Nah, yang kelima, khalifah akan menjatuhkan sanksi keras bagi aparat penegak hukum seperti polisi, hakim, dan lainnya yang mendapatkan gratifikasi seperti suap untuk mencurangi keputusan. Para pelaku diancam dengan laknat Allah Subhanahu wa taala. Nah, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, laknatullahi ala rais wal mursi. Laknatullah ala rashi wal murtashi. Laknat Allah atas pemberi suap dan penerimanya. Artinya yang memberi suap itu dilaknat Allah, rashi, dan yang murtashi yang menerima suap itu juga dilaknat Allah Subhanahu wa taala. Nah, di dalam Islam penerapan keadilan itu mencapai derajat kepuasan yang luar biasa. Misalkan Rasulullah SAW dalam sabdanya, laukana Fatimah tasarqat laqata'tu yadah. Seandainya Fatimah itu, maksudnya Fatimah anaknya Rasulullah ya. Fatimah itu melakukan pencurian, maka aku sendiri yang akan memotong tangannya. Artinya di dalam Islam tidak ada kekebalan hukum. Siapapun yang melakukan kejahatan, maka dia akan dihukumi dengan hukum yang setimpal, yaitu hukum yang sesuai dengan syariat Islam. Pun begitu juga dengan kasus Khalifah Umar bin Khattab yang dia itu menarik harta yang ada pada Abu Hurairah dan juga Abu Sufyan. Kenapa? Karena diduga harta yang didapat itu adalah di luar gaji yang diberikan oleh negara. Masya Allah. Dan
kasus yang lain juga yang pernah terjadi itu yang menimpa Imam Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an, yang pada waktu itu dia sebagai khalifah. Dia sebagai Khalifah. berperkara dengan seorang Yahudi yang mencuri baju perangnya. Nah, atas kasus ini Qadhi Suraih ini memenangkan si Yahudi. Ini kan luar biasa. Kalau di kita ini kan mustahil. Anaknya raja bersalah, terus dalam peradilan anaknya raja dihukum. Mustahil begitu kan? Karena pasal 1 raja tidak pernah salah. Pasal kedua, kalau raja salah kembali ke pasal 1. Gitu. Nah, di dalam Islam yang terjadi tadi seperti itu. Imam Ali bin Abi Thalib itu dalam peradilannya bisa kalah. Hakim yang memimpin peradilan tersebut yaitu Qadhi Suraih itu memenangkan atau membebaskan Yahudi yang dituntut oleh Imam Ali bin Abi Thalib. Sehingga si Yahudi ini tadi melihat keadilan di dalam Islam, menjadi dia empati, melihat cahaya keimanan, sehingga dia masuk ke dalam pangkuan Islam. Artinya ketika Islam benar-benar diterapkan, ketika aparatnya yang menegakkan juga dilandasi dengan iman dan takwa, insya Allah keadilan, kesejahteraan itu mampu dirasakan oleh seluruh warga negara khilafah, baik muslim maupun non-muslim. Masya Allah. Berarti Islam ini Pak Ustadz sudah sangat sempurna sekali Pak Ustadz untuk mengatur segala aspek kehidupan Pak Ustadz di dunia ini. Tapi Pak Ustadz ini di masa ini sulit sekali Pak Ustadz untuk menerapkan Islam secara kapal Pak Ustadz. Dan ada satu yang saya tanya ini, apa penyebabnya Pak Ustadz? Penyebab daripada kita tidak bisa atau belum bisa menerapkan Islam secara kapal di muka bumi ini Pak Ustadz? Jadi kalau kita menuntut keadilan di dalam sistem sekarang ini ya seperti sesuatu yang kemustahilan gitu ya. Karena asas dari peradilan yang diterapkan di negara kita ini itu adalah asas sekularisme. Artinya membuang peran agama, membuang wewenang agama dalam mengatur kehidupan berbangsa dan negara, termasuk di sana adalah dalam menjalankan hukum. Ide sekularisme ini akhirnya memberikan ruang dalam bidang hukum itu, yang bisa membuat hukum itu adalah manusia. Sehingga kalau hukum itu berasal dari manusia, itu syarat dengan kepentingan, syarat dengan hawa nafsu, syarat dengan nilai transaksi. Jadi terjadi jual beli hukum itu. Oleh karena itu, maka kita harus kembali kepada sistem Islam, yakni menerapkan Islam secara kafah di dalam naungan daulah khilafah Islamiyah. Masya Allah. Semoga saja kita bisa dengan cepat dan bersegera menegakkan hukum Islam secara kapah di muka bumi ini, Allah. Amin ya rabbal alamin. Allah, kedepannya ketika Islam ditegakkan, rakyat benar-benar merasakan keadilan. Masya Allah. Dengan sistem yakni khilafah rasyidah. Masya Allah. Alhamdulillah, berkah pada hari ini telah selesai, dan penjelasan dan informasi dari Ustadz Lukiansyah ini sungguh luar biasa, dan insya Allah mampu menambah ilmu dan akhlak kita di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya selaku host memohon maaf dan meminta ampun kepada Allah atas segala kesalahan saya. Jangan lupa juga like, komen, dan subscribe. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum.